Memperingati Hari Kartini tahun 2020, DPD Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur dan DPD Wanita Katolik Keuskupan Agung Kupang, Nusa Tenggara Timur kolaborasi bersama pembagian 100 paket sembako dan masker gratis untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang berada di Kota Kupang, Selasa 21 bulan 4 2020. Kegiatan sosialisasi kemanusiaan ini dilakukan di beberapa titik yang berada di Kota Kupang. Berikut ini pernyataan Ketua Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur dan Ketua Wanita Katolik Keuskupan Agung Kupang. Perpanjangan tangan pengurus pusat Pemuda Katolik secara nasional, bahwa gerakan itu juga tumbuh dan bergerak di Kota Kupang per hari ini, yang kemudian kita berharap akan meluas ke seluruh 22 kabupaten kota. Nah, itu. Dan hari ini saya posisi selaku ketua tim Karate Kerkomda NTT yang dalam mandatnya adalah akan mengantarkan pimpinan definitif, yang tentunya ini juga bagian dari tanggung jawab tim Karateker dalam mengkondisikan apa yang menjadi arahan pengurus pusat. Lalu yang kedua adalah hari ini adalah Hari Kartini. Ya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama dengan VKRI, karena itu kami menyampaikan selamat merayakan Hari Kartini, dan semoga ada Kartini-Kartini baru teristimewa. Kita rasakan bahwa dampak dari virus corona ini ujung-ujungnya mama-mama yang di dapur. Lalu kami mencoba men-settingkan prosesnya hari ini untuk yang menerima sembako ini adalah mama-mama atau ibu-ibu. Karena boleh bapak-bapak mengeluh, tapi yang paling merasakan itu adalah di dapur gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya merayakan Hari Kartini ini bisa mengimbangi beban psikologis kita. Kita bangkit, kita kuat dalam menghadapi gelombang badai ini. Dan bagian dari hari ini kami sangat bersyukur sekali atas kerelaan kesediaan dari VKRI untuk sama-sama dan Pemuda Katolik. Kami hari ini menunjukkan sikap bahwa kami bersatu dalam melawan virus COVID-19 ini, yang adalah simbol organisasi Katolik, VKRI dan Pemuda Katolik, dengan harapan sambil berjalan kami juga sambil membangun solidaritas ke dalam antara Pemuda Katolik dan VKRI. Ini memang seharusnya udah setting dari jauh, tapi karena kita punya agenda masing-masing di dua organisasi ini, akhirnya kemudian juga Tuhan merestui bahwa ini momentum yang tepat untuk kami saling bertemu dalam mengabdikan kepada masyarakat dan kepada umat Katolik. Itu saja mungkin. Ada berapa titik hari ini yang ya, hari ini kan gerakan secara berkelanjutan ya, secara terus-menerus kontinu. Dan seperti saya bilang tadi, kami hari ini juga akan mencoba dengan gabung itu mendekati 100 titik ya, dengan VKRI sama Pemuda Katolik. Tapi hari ini adalah permulaan yang kemudian nanti akan berkelanjutan. Jadi tentu kami tidak bisa serahkan semuanya hari ini. Jadi bertahap. Seberapa yang kami mampu hari ini sesuai dengan tenaga teristimewa. Kita juga dibatasi oleh protap yang sudah digariskan secara nasional, bahwa kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang, kemudian tidak boleh bebas lalu lalang ya, harus ada pembatasan dan sosial. Oleh karena itu, ini juga akan mempengaruhi volume gerak-geriknya Pemuda Katolik sama VKRI. Oleh karena itu kami akan batasi hari ini dengan sesuai dengan kemampuan kami. Gitu. Nanti akan kami berlanjut dalam agendanya. Silakan mungkin Mama. Adik-adik saya, saudara saya dari Pemuda Katolik yang hari ini sudah bersedia bergabung bersama-sama dengan Wanita Katolik dalam aksi sosial ini. Kegiatan ini kami berangkat dari kesadaran upaya gotong royong yang kami harus lakukan sebagai ormas yang berada di daerah. Kami juga merasa bahwa ini juga tanggung jawab kami terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. BKRI belum berbuat banyak, tetapi paling tidak kami memulai dengan pembagian sembako. Hari ini kami lakukan dan akan berlanjut seperti tadi yang dikatakan. Besok kami akan berkunjung ke rumah sakit dan juga pembagian masker untuk masyarakat umum. Dan untuk besok itu kami sudah diajak bergabung dengan Satgas Covid NTT untuk bergabung bersama-sama. Upaya-upaya ini kami lakukan yang seperti tadi saya katakan bahwa kami ingin berbagi dengan sesama yang berkekurangan, yang membutuhkan, yang pasti bahwa kita ingin menyelamatkan masyarakat NTT terutama dari virus corona.
Eh, Secara nasional memang kegiatan ini juga berlaku sama di semua daerah, di DPD-DPD se-Indonesia. Untuk DPD NTT bergerak, teman-teman di DPC pun saya sudah himbau untuk semua bergerak yang sama, dan mereka sedang bersiap-siap. Ada yang sudah melakukan gerakan-gerakan berupa ada pembagian sembako, pembagian masker, pembagian makanan tambahan, juga nasi-nasi bungkus yang disiapkan untuk diberikan ke misalnya tukang ojek atau mereka buru-buru yang berada di ruangan publik, dan juga ke rumah sakit bagi para medis yang membutuhkan. Untuk hari ini apa saja, Pak? Hari ini kami siap sembako. Mungkin sembako apa saja? Sembako itu ada beras, ada minyak goreng, ada supermie, ada telur. Ya, sepertinya itu kita yang gampang untuk mereka. Kami tidak ke bahan lain, kami lebih utama ke sembako, bahan makan, bahan pangan untuk masyarakat, karena itu yang paling penting. Yang lain-lain pasti mereka bisa usahakan sendiri. Perkiraan berapa banyak? Berapa jumlahnya? Jumlah Tadi BKR sama ini mendekati 100 ya. Amin. Karena ini kan bertahap ya, berkelanjutan. berkelanjutan. Rencana untuk kunjungan ke rumah sakit itu rumah sakit mana? Rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 untuk ada 3 tempat, ada 3 lokasi, ada rumah sakit umum, ada rumah sakit Kota Kupang dengan rumah sakit Bayangkara. Itu yang besok akan kami bergerak. Besok sudah siap juga bergabung dari organisasi lain yang karena sudah mendengar bahwa ada aksi serupa seperti ini. Dari IFAPI juga sudah kasih tahu tadi, nanti besok bergabung dengan dari Perwabang. Gerakan Solidaritas Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur dan Wanita Katolik Keuskupan Agung Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan di beberapa tempat yang ada di Kota Kupang, antara lain pasar tradisional, terminal angkutan, dan rumah sakit. Peter Bere, Patroli CIA, melaporkan.